Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau. Amin. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bilang jemaat untuk bangkit berdiri. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima
Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala pujian, segala hormat hanya Engkau yang layak menerimanya Tuhan. Pada saat ini kami berhimpun di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu. Karena Engkau Allah kami, karena Engkau Tuhan kami, karena Engkau Raja kami, karena Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Mari urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu tanpa kecuali Tuhan. Bersetiap kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Biar kami boleh merasakan jamahan Tuhan. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami beroleh sukacita yang besar, kami beroleh kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang bekerja Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga ketika kami ada dalam dunia ini, kami boleh menjadi terang-Mu, boleh menjadi garam dimanapun kami berada untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang bertahta atas setiap pujian kami. Kami percaya di dalam pujian ada kuasa. Oleh sebab itu Kau menaikkan setiap pujian kami dengan iman kami, dengan hati kami. Dan biarlah Engkau disenangkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala roh yang bukan daripada-Mu, roh yang melemahkan kami. Kami bersama-sama sehati kami menolak di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya kuasa darah-Mu ya Tuhan, yang tercurah buat setiap kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, diagungkan, dimuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita semua diberkati pada pagi hari ini. Kita bersuka cita. Kita mau seperti orang-orang, bukan seperti, kita memang orang-orang yang dipulihkan Tuhan. Seperti waktu di Sion Tuhan memulihkan umatnya, kita juga semua di sini dipulihkan Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Haleluya. Kita adalah umat-umat yang dipulihkan Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menelan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya yang menabur. Yang menabur menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis
sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Berkatnya yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Dengan iman katakan, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Berkatnya pasti pulang membawa berkat, pasti pulang membawa berkat. Berkatnya pasti pulang membawa berkat, pasti pulang membawa berkat. Berkatnya. Haleluya. Haleluya. Kita percaya setiap kita yang menabur dengan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Ada amin? Amin. Haleluya. Sebentar kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Haleluya. Ku tidak takut sebab Engkau besertaku Tuhan. Biar kita naikkan pujian ini dengan iman kita. Aku tidak takut Tuhan sebab Engkau besertaku. Apapun yang akan terjadi di hari depan, aku percaya tangan Tuhan memegang kami semua. Ku tidak takut, amin, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku Tuhan, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang kami Tuhan, Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Sekali lagi bersama-sama kita katakan, ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang kami Tuhan, Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang,
yang berkuasa luar biasa. Kami sembah, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu Bapa. Sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kami bahwa Engkau memegang tangan kami dan memberi kemenangan kepada kami. Itu merupakan keyakinan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami dan Engkau menghendaki supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang berkemenangan di dalam Engkau. Sebab itu Engkau tidak meninggalkan kami. Sebab itu Engkau tidak membiarkan kami. Engkau menolong kami. Engkau memberi Roh Kudus-Mu buat kami Tuhan. Supaya kami kuat di dalam Engkau. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Karena firman-Mu berkata Engkau turun di tengah-tengah pujian anak-anak-Mu. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebab itu kami percaya Tuhan, Engkau bersama dengan kami pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau berikan hati dan pikiran kami kepadamu Tuhan. Karena ketika kami melakukannya dengan benar di hadapan-Mu, maka firman itu akan berkarya di dalam diri kami. Firman itu akan mengubahkan kami. Firman itu akan membentuk kami seturut rencana dan kehendak-Mu. Sebab itu Tuhan, urapan-Mu tercurah buat kami semua. Kami undang urapan-Mu memenuhi hati kami, pikiran kami, jiwa kami Tuhan. Sehingga kami mampu mengerti kebenaran firman-Mu. Khususnya kepada hamba yang membawakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata melalui mulut dan lidah hamba. Karena di dalam hamba-Mu ini Tuhan tidak ada apa-apanya tanpa Engkau berkata-kata melalui mulutnya. Pagi hari ini Tuhan, kami tidak mau mendengar pengajaran manusia, konsep manusia yang disampaikan kepada kami. Tetapi kami ingin mendengar isi hati-Mu Bapa. Sebab itu bersabdalah, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita berada di dalam ibadah dan kita percaya bahwa di dalam ibadah ini hadir juga kuasa Roh Kudus. Saudara, itu harus kita imani di dalam diri kita. Ketika kita yakin bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, maka ibadah kita akan menjadi ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah di mana Roh Kudus tidak ada di dalamnya.
Sebab itu kita senantiasa minta kepada Tuhan supaya Tuhan turun di tengah-tengah ibadah kita. Karena ketika Tuhan turun di tengah-tengah ibadah kita, kuasanya akan Dia nyatakan, anugerahnya Dia limpahkan, damai sejahteranya Dia berikan kepada kita semua. Kita menjadi orang yang berbeda ketika kita datang dengan beban berat, kita pulang dengan sukacita, kita pulang dengan keringanan. Kenapa? Dia menjamah kita melalui ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita masih di dalam suasana merayakan hari Pentakosta. Saya katakan seperti itu. Kenapa? Kita perlu senantiasa mengingat bahwa Tuhan itu menolong, Tuhan itu menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus yang turun di tengah-tengah kita. Sebab itu judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah biarkan Roh Kudus memimpin hati kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-13 bagian A saja, ayat ini berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini pernah kita baca beberapa minggu yang lalu. Saya tidak bosan-bosan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca kembali ayat ini. Karena ayat ini merupakan basic, merupakan dasar di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Terlebih lagi sebagai orang yang menganut aliran Pentakosta di dalam hidup kita, yang mengalami kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Tetapi apabila Ia datang, firman Tuhan dengan jelas menyatakan Ia itu bukanlah Yesus yang datang, tetapi Roh Kudus yang datang. Datang kemana? Datang ke dalam hati kita masing-masing. Datang kemana? Datang ke dalam ibadah kita. Datang kemana? Datang ke dalam rumah tangga kita. Datang kemana? Datang kemanapun kita berada. Saudara, karena yang namanya Roh Kudus tidak bisa dibatasi dengan situasi, tidak bisa dibatasi dengan kondisi, tetapi tergantung bagaimana hati kita. Karena firman Tuhan berkata, Ia tinggal diam di dalam hati kita. Saudara yang kekasih, Dia bukan hanya tinggal kemudian enak-enakan, tidak. Firman Tuhan berkata, Dia memimpin saudara dan saya. Memimpin kemana? Pasti pimpinannya itu tidak salah. Karena Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Kemana kita dipimpin oleh Roh Kudus? Firman Tuhan berkata, ke dalam seluruh kebenaran. Saudara perhatikan kata seluruh di sana. Artinya apa? Roh Kudus tidak mau memimpin kita setengah-setengah. Roh Kudus mau memimpin kita sepenuhnya. Ini yang perlu kita pahami. Banyak orang berpikir bahwa kalau aku berikan hidupku separuh saja, separuh aku lakukan sendiri, separuh aku lakukan kepada Roh Kudus, maka aku akan menjadi orang yang sukses. Pemikiran yang keliru. Kenapa? Roh Kudus tidak mengendaki yang demikian. Yang Roh Kudus inginkan adalah Dia mau memimpin saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Bukan sebagian kebenaran, bukan sepertiga kebenaran. Dengan kata lain, Dia mau saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Ini yang paling penting. Bukan setengah benar, tidak. Kalau manusia berkata setengah benar, itu sama dengan benar, salah. Saya ambil contoh. Setengah hidup sama dengan hidup, betul tidak? Tidak. Itu udah mau mati kalau sudah setengah hidup. Kalau setengah mati sama dengan hidup, juga tidak. Itu sama dengan mati. Saudara, kenapa? Karena memang kita harus mengerti. Kata setengah itu sesuatu excuse, kata-kata pemaaf. Seolah-olah enggak apa-apalah. Yang penting masih selamat.
Yang penting masih ada. Bukan begitu. Tuhan mau kita menerima kuasanya itu bukan setengah-setengah, sepenuhnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu yang Tuhan mau. Saudara, tolong diklik. Ya, kalau saudara lihat bahwa Roh Kudus itu mau memimpin kita dan kita berkata, mari Roh Kudus, peganglah tanganku, pimpinlah hidupku. Apakah betul kita itu sedang dipimpin oleh Roh Kudus ketika kita menyanyikan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Benarkah Roh Kudus itu memimpin hidup kita setiap hari? Saudara, ini harus dibuktikan. Membuktikannya bagaimana? Saudara, sebagai salah satu tanda bahwa kita itu dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita melakukan kebenaran di sepanjang hidup kita sebagai orang yang percaya. Bukan hanya di hari Minggu kita benar. Bukan hanya 1-2 jam kita benar. Tuhan mau the whole of the day, seluruh kehidupan kita, seluruh hari-hari kita, itu kita melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Saudara, apa akibatnya bila hati kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Roh Kudus mau memimpin kita, tetapi Roh Kudus tidak pernah memaksa kita dipimpin oleh Dia. Tolong diingat hal ini. Roh Kudus tidak memaksa, karena Dia adalah Allah itu sendiri. Allah tidak pernah memaksa. Satu contoh, ketika Adam dan Hawa diciptakan tinggal di Taman Eden, Allah tidak pernah memaksa Adam dan Hawa untuk taat kepada firman-Nya. Pilihan ada pada manusia, pilihan ada pada Adam dan Hawa. Dan ketika itu Adam dan Hawa memilih untuk percaya kepada iblis dan akibatnya keluar dari pimpinan Tuhan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah memaksa saudara dan saya untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bisa keluar dari pimpinan Roh Kudus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mau belajar apa akibatnya kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 5. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab judulnya adalah Ananias dan Safira. Ayat yang pertama dari Kisah Rasul 5. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kasih rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Tetapi kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusuk engkau juga
keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, saya kira kisah ini sudah sering kali kita dengar. Saudara, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira ini sangat berhubungan dengan gaya hidup dari jemaat mula-mula. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati orang-orang percaya pada waktu itu, kalau saudara baca di dalam pasal 4, maka terjadi suatu gerakan yang besar. Terjadi suatu perubahan radikal, perubahan yang dahsyat di antara orang-orang percaya. Perubahan apa? Saudara, mereka tidak lagi menjadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Mereka memikirkan saudara-saudara seiman yang lain. Sebab itu apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan ceritakan bahwa mereka semuanya menjual kepunyaannya sendiri. Dan kemudian hasilnya yang mereka jual adalah tanah atau rumah. Hasilnya mereka serahkan kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada jemaat yang kekurangan. Gerakan ini melanda orang-orang di sana pada saat itu. Saudara, dan kalau kita membaca bahwa ada nama yang disebut pada waktu jemaat mula-mula itu, yaitu Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, yang artinya penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, kata firman Tuhan. Saudara, rupanya Ananias dan Safira mengerti hal ini dan mendengar hal ini. Mungkin mereka menjadi bagian dari jemaat yang mula-mula itu. Saudara yang kekasih, dan mereka pun punya rencana. Karena mereka mempunyai tanah, mereka ingin menjual tanahnya itu. Dan hasilnya ingin diserahkan kepada Petrus. Saudara, sampai di sini pertanyaan saya, baik tidak rencana dari Ananias dan Safira itu? Baik. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu yang baik. Tetapi saudara, kalau kita membaca lebih lanjut, kita melihat tadi bahwa ternyata Ananias melakukan sesuatu yang tidak baik. Apakah tidak baiknya itu karena dia hanya memberikan sebagian tanahnya? Apakah karena dia tidak memberikan seluruh hasil penjualan tanahnya? Atau karena ada hal yang lain? Nah, banyak orang yang keliru menafsirkan di sini, ya. Banyak orang yang membaca secara sepintas, mereka berpikir bahwa Tuhan itu matre. Bahwa Tuhan itu apa namanya istilahnya itu? Sadis. Masa mau semuanya hasil penjualan itu? Padahal Ananias kan sudah memberi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, masalahnya bukan di situ. Tolong diingat ya. Masalahnya bukan di situ. Bukan karena Ananias memberi sebagian, tidak. Petrus berkata, Ananias, bukankah itu punyamu? Kalau engkau memberikan sebagian, itu terserah kepadamu. Engkau memberikan semuanya, itu juga terserah kepadamu. Karena memang pada saat itu tidak ada peraturan harus menyerahkan semuanya. Tetapi kita tidak tahu persis kenapa Ananias berlaku seperti itu. Apa yang dia lakukan? Dia katakan kepada Petrus, Petrus, ini adalah hasil seluruh penjualan tanah yang kami jual. Betul tidak yang dikatakan oleh Ananias itu bahwa dia menjual seluruh? Hasilnya itu diberikan kepada Petrus. Tidak, masalahnya di situ. Masalahnya adalah dia berdusta, bukan dalam pemberiannya.
Pemberiannya tidak salah, dustanya itu yang salah. Saudara, sebab itu Petrus berkata, engkau mendustai Roh Kudus, engkau mendustai Allah itu sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa Ananias dan istrinya bersepakat katakan di dalam firman Tuhan, motivasinya apa? Mungkin mereka kekurangan, mungkin kita tidak tahu pasti. Mungkin mereka ikut-ikutan, sekedar ikut-ikutan. Karena orang lain melakukan seperti itu, mereka juga mau melakukannya. Mungkin mereka terpengaruh oleh orang yang bernama Yusuf yang disebut Barnabas ini. Yang menjual seluruh rumah dan tanahnya dan seluruh hasilnya diserahkan kepada rasul-rasul pada waktu itu. Dan mereka juga ingin dipuji seperti Yusuf yang diberi gelar Barnabas ini yang artinya anak penghiburan. Mungkin tidak tahu pasti ya, tetapi motivasinya sudah pasti tidak baik di hadapan Tuhan. Sebab itu dia berdusta. Saudara yang dalam Tuhan, dan apa akibatnya? Firman Tuhan memberitahukan kepada kita suami istri mati sekaligus. Ketika Ananias mati, istrinya tahu? Tidak. Wah, ini tragis, saudara. Tragis ini. Coba kalau ada istri di sini tidak tahu suaminya meninggal. Tidak tahu. Tahu-tahu dia ditanya karena dia berdusta kepada Roh Kudus. Dan akhirnya meninggal juga dia. Ini kan peristiwa yang tragis ini. Saudara, dari peristiwa inilah kita mau belajar. Apa yang kita pelajari? Apa yang kita tahu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini adalah paling sedikit. Saya katakan paling sedikit ya. Karena banyak yang bisa kita pelajari dari sini kalau kita gali kebenaran firman Tuhan ini. Ada 3 hal. Yang pertama adalah kenapa Ananias dan Safira melakukan itu? Karena hatinya dikuasai oleh iblis. Saudara yang kekasih, Petrus bertanya, mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias? Padahal arti kata Ananias itu bagus loh saudara. Allah yang memberi. Itu arti Ananias. Safira artinya beautiful, artinya cantik. Berarti Ananias dan Safira itu secara nama baik namanya. Tetapi perbuatannya tidak baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hatinya dikuasai iblis. Dan orang yang hatinya dikuasai oleh iblis itu akan melakukan dosa apa saja demi mengejar tujuan yang ingin dia capai. Kita tidak tahu pasti Ananias ini mengejar apa. Apakah mengejar kepopuleran pada saat itu? Apakah mengejar supaya dipuji orang? Apakah mengejar apa? Kita tidak tahu pasti. Tetapi yang pasti, karena hatinya dikuasai iblis, dia melakukan dosa. Saudara, kenapa hati manusia itu bisa dikuasai iblis? Karena kita membuka kesempatan kepada iblis. Firman Tuhan berkata, jangan kasih kesempatan kepada iblis sedikit pun. Jangan buka celah hatimu sedikit pun untuk iblis. Karena begitu iblis dikasih celah, dia masuk. Saudara, saya pernah mendapat WA. WA itu menceritakan bagaimana seekor kucing yang cukup besar masuk melalui lubang yang kecil sekali. Saya tidak tahu saudara pernah melihat WA seperti itu atau tidak. Pada waktu itu terinspirasi. Oh iya ya. Benar firman Tuhan berkata. Sedikit peluang saja iblis yang besar itu bisa masuk di dalam hati kita.
Di rumah saya, saudara, banyak tikus sekarang ini. Sudah ditutup, kita berpikir gak mungkin lah masuk dari pinggiran pintu yang sempit itu. Ternyata masih bisa. Aneh, tikus itu besar, tetapi bisa. Saudara yang dalam Tuhan, apalagi iblis. Iblis adalah roh. Ketika kita membuka celah pintu hati kita, dia akan masuk. Kemudian dia menguasai hati kita. Dan kalau kita sudah dikuasai oleh iblis, berarti iblislah yang mengendalikan hati kita. Saudara, akibatnya kita tidak mampu melakukan yang benar. Seperti Ananias dan Safira. Mereka tidak bisa membedakan lagi yang benar dan yang salah. Tuhan tidak minta, pada waktu itu rasul-rasul tidak minta supaya memberikan seluruh hasil penjualan itu. Tidak, terserah Ananias. Mau diserahkan semuanya boleh, enggak dilarang. Mau menyerahkan sebagian juga boleh. Mau menyerahkan seperempat juga boleh. Mau menyerahkan berapa saja juga boleh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi yang tidak boleh adalah berdusta. Yang tidak boleh adalah berdosa. Yang tidak boleh adalah melanggar firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang pertama yang kita pelajari. Jadi dengan kata lain, jangan buka kesempatan iblis masuk di dalam hatimu. Iblis bisa masuk dengan cara apa saja. Dengan cara berkat Tuhan, yang Tuhan memberkati kita, kita bisa berdosa. Berapa banyak orang yang tadinya hidup di dalam kekurangan, kemudian Tuhan berkati. Ketika dia sudah menjadi orang yang kecukupan, dia lupakan Tuhan, dia tidak ibadah lagi, dia berkata, membenarkan dirinya sendiri, aku sekarang sibuk, gak ada waktu lagi buat Tuhan, seolah-olah seperti itu. Saudara, hati-hati, karena memang iblis akan menggunakan setiap kesempatan. Bukan hanya dalam hal yang seperti itu, dalam hal-hal yang lain juga sama. Sebab itu kita perlu jaga hati kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam Amsal, dari sanalah terpancar sesuatu yang bisa membawa hidup kita benar di hadapan Tuhan atau salah di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Ananias ketika dia berdusta kepada Roh Kudus, langsung dia mati. Kenapa? Firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, mati, meot. Saudara yang dalam Tuhan, jangan main-main dengan dosa ya. Kita berpikir dosa kecil gak apa-apalah, siapa bilang gak apa-apa. Yang mengatakan itu kecil atau besar adalah manusia. Tuhan tidak pernah berkata ada klasifikasi dosa di dalam hidup manusia. Kecil dan besar. Tidak. Yang mengatakan itu adalah manusia. Tidak ada berbohong dengan membunuh lebih berat membunuh. Itu kata manusia. Kata Tuhan sama saja, upahnya apa? Maut. Saudara yang ke dalam Tuhan, sehingga di dalam hal ini kita mesti mengerti bahwa dosa itu membawa maut di dalam kehidupan kita. Supaya dosa itu tidak membawa maut, apa yang harus kita lakukan? Jangan simpan dosamu. Saya tidak boleh menyimpan dosaku. Manusia bisa ditipu. Manusia tidak bisa melihat dengan mata jasmani. Tetapi Tuhan tidak bisa ditipu. Tolong disadari hal ini. Ya. Sehingga jangan pernah menyimpan dosa di dalam dirimu. Tetapi apakah manusia tidak bisa berdosa? Bisa berdosa. Tetapi ketika berdosa, segera datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Saya masih ingat ini tidak baik. Yang saya mau ceritakan ini tidak baik. Karena ini menyangkut kepada diri saya sendiri. Dan saya merasakannya. Saudara, ketika saya kuliah. Masih kuliah di Cimahi.
saya ibadah di gereja yang Ibu Gembala dan Bapak Gembalanya pernah berkhotbah di tempat ini, saudara. Dan ketika itu gereja kami sedang mau membeli tanah untuk gereja, sehingga yang namanya persembahan itu tidak seperti sekarang yang kita lakukan ya. Sekarang kan kita persembahan itu ya saudara mau memberi silakan, tidak memberi ya silakan. Karena kita sudah dewasa di dalam Tuhan, kita mengerti apa artinya memberi. Yang kita beri itu bukan manusia, yang kita beri adalah Tuhan. Apakah Tuhan perlu uang? Tuhan tidak perlu uang. Tapi pekerjaan Tuhan di bumi ini perlu uang. Jadi jangan salah. Pekerjaan Tuhan di bumi inilah yang perlu uang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan pada waktu itu ada yang namanya persembahan kolekte sampai 3 kali, saudara. Istri saya mungkin masih ingat karena kami sama-sama beribadah di satu gereja pada waktu itu. Sampai 3 kali. Persembahan pertama diedarkan kolekte. Saya memberi. Persembahan kedua diedarkan kolekte. Saya masih memberi. Tapi untuk yang ketiga, saya tidak punya uang lagi. Karena pada saat itu betul-betul saya tidak punya uang. Saudara, tapi caranya yang ketiga ini yang membuat saya berdosa di hadapan Tuhan. Dosa apa yang saya lakukan? Saudara, pada waktu itu ada kotak persembahan, kotaknya dibuka. Kemudian setiap orang yang mau memberi persembahan maju ke depan, menyerahkan uangnya di depan, kira-kira begitu. Saudara, saya berpikir, aduh, ini kalau nggak maju ke depan malu ini. Malu kepada orang-orang yang lain, karena jumlahnya tidak terlalu banyak yang ibadah di sana. Kalau saya perhatikan yang ibadah di sana kira-kira 1, 2, 3 baris ini saja. Gerejanya tidak terlalu besar juga. Saudara yang dalam Tuhan, sehingga kelihatan kalau ada orang yang tidak memberi. Beda ke waktu kantong persembahan itu diedarkan. Karena semua maju ke depan. Saya berpikir malu ini kalau nggak maju ke depan. Saya malu. Saudara, dan saya maju ke depan. Dengan pura-pura saya mengepalkan tangan. Saya masukkan tangan saya itu ke dalam peti. Toh saya pikir gembala saya nggak tahu kok, walaupun dia berdiri di depan sini, petinya ada di depan sini, terhalang oleh tutup peti itu, orang lain juga nggak tahu. Tangan saya masuk, apakah nanti di dalam ininya ada uang atau tidak di dalam tangan saya, nggak ada yang tahu kok. Saya buka dan saya kemudian duduk. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan, damai sejahtera yang tadinya ada di dalam diri saya ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mendengar firman, itu seolah-olah bas, hilang, nggak ada lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang perlu kita pelajari, bahwa berkat Tuhan itu langsung hilang. Yang namanya maut itu adalah seperti itu. Secara jasmani saya masih ada. Tetapi secara rohani sebetulnya rohaniku mati pada waktu itu. Sejak itu tidak bisa lagi merasa berkat Tuhan. Rasa sukacita, damai sejahtera itu tidak ada. Seolah-olah semua yang saya lakukan salah. Duduk salah, berdiri salah. Apa yang saya lakukan salah. Untung, saya katakan untung ya. Tuhan masih baik. Dia sadarkan saya, dan pada waktu itu saya mulai sadar, Tuhan, saya salah di hadapan-Mu. Saya kemudian berlutut pada waktu itu dan saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Memang manusia tidak melihat, tapi Engkau tahu apa yang sudah saya lakukan. Saya menipu diri sendiri, saya juga menipu Engkau Tuhan. Karena yang pemberian itu bukan buat manusia tapi buat pekerjaan-Mu Tuhan. Saudara, pada waktu saya minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan ampuni tidak saya, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya tetap simpan, saya tidak minta ampun kepada Tuhan, kira-kira
Saya masih ada di tempat ini enggak kira-kira? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Ya enggak tahu. Tapi Tuhan itu sangat baik. Dia mengampuni dosa kita ketika kita datang kepadanya. Saudara, dan ini mutlak harus dilakukan. Jangan simpan dosamu, langsung minta ampun kepada Tuhan. Kenapa? Di dalam 1 Yohanes 9 ayat yang ke-10 berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa, ini penting. Pengakuan dosa harus kita lakukan. Maka Ia itu adalah Tuhan Yesus, setia dan adil. Tuhan masih belum datang. Sebab itu kalau di antara kita pagi hari ini ada yang berdosa, datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada saya. Saudara bisa minta bantuan saya untuk berdoa. Oke. Tapi yang paling penting adalah datanglah kepada Tuhan. Sadar akan dosa kita. Maka Ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata, ini ayat yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita. Saudara, mungkin enggak kita menjadikan Tuhan itu sebagai pendusta? Tidak mungkin. Kenapa? Sesungguhnya yang berdusta itu kita manusia. Gimana kita mau menjadikan Dia sebagai pendusta? Tidak mungkin. Artinya apa? Jangan membenarkan diri sendiri. Tidak mungkin. Karena Tuhan itu maha benar. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kudus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ini yang terakhir. Untuk Tuhan berilah yang terbaik. Nah, bukan yang terbesar. Tuhan tidak minta itu. Tuhan minta yang terbaik. Yang terbaik itu artinya apa? Yang terbaik itu artinya bukan berkaitan dengan jumlah tertentu. Tetapi jangan setengah-setengah. Maksudnya setengah-setengah ini apa? Memberi kepada Tuhan dengan terpaksa. Memberi kepada Tuhan dengan setengah hati. Tidak. Itu Tuhan tidak mau. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 itu berkata demikian. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saudara, ketika kita berkata Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Dengan segenap hatiku. Kita bisa menyanyikannya. Suara kita mungkin baik kedengarannya. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, sama saja bohong. Tuhan mau kalau kita berkata Tuhan aku mengasihimu. Maka Dia mau supaya dengan segenap hati kita mengasihi Dia. Bukan dengan setengah hati. Bukan dengan 3/4 hati. Bukan dengan sebagian hati. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Ayat yang lain di dalam Injil yang lain berkata. Dan dengan sekuat tenagamu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi Tuhan mau seluruh kehidupan kita diberikan kepadanya. Bukan sebagian kehidupan. Tidak, Tuhan, biarlah aku kan punya 2 tangan Tuhan. Yang satu buat Engkau, yang satu buat dunia inilah Tuhan.
Tuhan, bukanlah aku punya dua kaki Tuhan. Yang satu buat Engkau, yang satu buat dunia ini. Tidak, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau semua. Kalau kita mengasihi Dia secara total, bukan sebagai sebagian-sebagian. Saudara yang dalam Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Saudara yang kekasih, kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 21, bagian atasnya saja ya, bukan seluruh ayat dalam ayat ini, itu berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, kasihilah Tuhan Allahmu ini jangan dianggap himbauan, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu ini jangan dianggap semacam seruan saja. Tidak, ini adalah perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu. Saudara yang dalam Tuhan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, firman Tuhan katakan, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau hanya omong doang, hati-hati, kita belum mengasihi Tuhan. Tuhan mau kita melakukannya dengan benar di hadapannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Sebab itulah firman Tuhan, judul firman Tuhan pada pagi hari ini, biarkan Roh Kudus memimpin. Supaya apa? Supaya jalan hidup kita ini tidak salah. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu senantiasa berkenan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tolong diklik. Apa yang terjadi pada Ananias dan Safira itu mengingatkan kepada kita bahwa apa yang Yesus katakan pada saat itu, bahwa kamu tidak dapat mengabdi, kamu tidak dapat mengasihi, kamu tidak dapat beribadah kepada Allah dan kepada Mammon. Sebagian tangan kanan untuk Allah, tangan kiri untuk Mammon, atau sebaliknya, tangan kiri untuk Allah, tangan kanan untuk Mammon. Itu tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Karena pasti firman Tuhan mengajarkan kepada kita, salah satu dari Tuhan ini akan kita benci. Itu sudah pasti. Saudara yang dalam Tuhan, sebab itu di dalam manajemen juga dikatakan, no one, tidak seorang karyawan itu bisa punya dua bos. Bingung dia nanti. Bingung, bos yang satu perintahnya A, bos yang satu perintahnya B. Wih, bingung dia. Kurang lebih jiwanya sama seperti yang Yesus katakan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Maunya Mammon dengan maunya Allah itu berbeda. Mammon itu gambaran apa? Iblis. Saudara yang dalam Tuhan, ini yang perlu kita sadari dalam hidup kita. Sebab itu, mari kita benar-benar memberikan hidup kita kepada Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita harus memberikan sepenuhnya, bukan setengah hati. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan pujiannya mengatakan, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Tolong kasih nada. Coba di E coba. Terlalu tinggi ya. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Oh, Jesus. Aku berserah.
pada Yesus, haleluya. Pada Yesus juru selamat aku, pada Yesus juru selamat aku berserah. Pada Yesus juru selamat aku berserah. Bukan sekedar nyanyian yang kami nyanyikan pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mau berserah kepadamu. Bukan sebagian kami mau berserah kepadamu. Hati kami, kehidupan kami, apapun juga yang ada di dalam diri kami mau serahkan sepenuhnya Tuhan. Karena hidup ini bukan milik kami. Hidup ini adalah milik-Mu Tuhan. Nafas ini bukan milik kami. Nafas ini adalah milik-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau berikan seluruh kehidupan kami kepada-Mu. Mari Tuhan, Engkau terus berkarya di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, bahwa hati yang setengah-setengah itu akan membuat iblis bisa menguasai hati kami. Oh, ketika hati kami dikuasai iblis, kami didorong untuk melakukan dosa. Dan dosa itu akhirnya akan menjadi maut di dalam kehidupan kami. Sebab itu pagi hari ini kami sadar Tuhan, kami mau berikan semuanya untuk Engkau. Terpujilah nama-Mu. Meteraikan firman-Mu, dan biarlah firman ini menjadi suatu rema di dalam kehidupan kami. Nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.